Aku bukan menantu sampah. Bab 659. Jenny menggigit orang. Takutnya Jenny digunakan oleh Tuhan untuk menguji kesabarannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, aku akan turun dan menjelaskan kepada Mama, atau Mama akan membuatmu marah." Setelah berbicara, Rocky dengan cepat berpakaian, membuka pintu dan masuk ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu, Jenny sedang duduk dengan kaki bersilang, tampak kesal. Begitu dia mendongak melihat Rocky, segera berdiri dan berkata dengan tajam, "Kenapa kembali ke sini? Kembali juga tidak menelpon." Rocky tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi arogannya, dan berkata dengan dingin, "Ini rumahku, aku ingin kembali kapanpun aku mau." "Hei, pergi ke luar negeri, merasa percaya diri lagi kan?" Jenny melompat dan mengutuk. "Setelah pergi ke luar negeri begitu lama, tidak tahu apa yang lakukan, kamu masih memiliki harga diri. Ini villa milikku, kamu harus melapor kepadaku saat kembali ke villa." "Hehe, ini villamu," Rocky mencibir. "Aku." Jenny hendak melompat dan mengutuk, tiba-tiba teringat bahwa namanya hanya memiliki sebuah villa di Wasa, dan villa Lin Muyun di Gopo tidak memiliki namanya sama sekali, dan membeku di tempat. Rocky melihat mulutnya yang menganga dan terlalu malas memperdulikannya, mendongak dan melihat Paman Ali berdiri di taman menyiangi rumput liar, dan bertanya, "Paman Ali, di mana 2 pot bungaku?" Ketika dia pergi, Paman Ali diminta untuk menjaga 2 pot bibit ajaib, hanya karena takut Jenny akan mengambil bunga dan membuangnya saat pergi. Paman Ali ragu-ragu sejenak, menatap Jenny dengan hati-hati, dan tersenyum pahit. "Direktur Rocky, Nyonya Jenny berkata bahwa dia akan memindahkan bunga ke kamar tidurnya sendiri untuk dirawat, tapi aku tidak setuju." Hasilnya di tengah malam, Nyonya Jenny diam-diam memindahkan bunga dari halaman dan menyembunyikannya. Jenny. Petik 2. Rocky tiba-tiba menjadi marah dari hatinya, berbalik dan memelototi Jenny. "Di mana bungaku?" Petik 2. Melihat Rocky marah, Jenny juga sangat marah. Juga tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya menantu laki-laki ini dimarahi olehnya tidak memberontak, tetapi sekarang semakin sombong. Jenny melompat dan berteriak, "Bukankah itu hanya 2 bunga dalam pot? Apa hebatnya? Aku lihat kamu terlalu menghargai kedua pot bunga itu, dan memindahkannya ke kamar tidur karena takut terkena hujan. Kamu sekarang tidak tahu diri." Rocky mendengus dingin. Kebajikan macam apa Jenny itu, bisakah dia masih belum tahu? Jika tidak ada manfaatnya, dia tidak akan bisa melakukannya, apalagi mengurus 2 pot bunga untuk dirinya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Bungaku, serahkan bunganya." Jenny terpaksa mundur sedikit, dan sambil berpura-pura menyeka air matanya, berseru dengan marah, "Kalian lihat orang ini sama sekali tidak berterima kasih. Aku repot-repot membantunya merawat 2 pot bunga, dan dia ternyata memarahiku." Dia awalnya berpura-pura mengasihani beberapa orang di ruang tamu, berharap mereka akan membantu dirinya memarahi Rocky. Tanpa diduga, ketika Jenny selesai memaki, tidak ada orang di ruang tamu yang mengatakan apapun. Dewi dengan suara marah berkata, "Ma, kembalikan bunganya ke Rocky, 2 pot bunga ini sangat penting bagi Rocky." Andrew juga menghela nafas dan duduk di sofa dengan berat. "Sekarang di rumah bukannya tidak ada uang, apa yang kamu lakukan dengan 2 pot bunga ini?" "Hobi Rocky menanam bunga, kamu masih ingin memarahinya? Wow, kalian semua membantunya." Jenny sangat marah.
Begitu Rino Su masuk dari pintu, terkejut ketika melihat Rocky berdiri di ruang tamu. Oh, Rocky telah kembali. Jenny juga menoleh dan melihat Rino Su masuk dari pintu, dan segera tampak menemukan penyelamat. Rino, kamu bicarakan yang masuk akal. Aku baik hati membantu Rocky merawat 2 pot bunga, dan dia ternyata memarahiku. Rino Su terdiam sebentar dan berkata, Kak, bukankah kamu memintaku untuk menemukan beberapa penjual yang mengerti bunga, datang dan lihat apa jenis dari 2 pot bunga ini, dan berencana untuk menjualnya dengan harga yang mahal. Jenny. Rocky tiba-tiba menghela nafas, kamu ingin menjual bungaku. Jika bukan karena wanita tua ini menjadi mama istrinya, dia akan segera menghajar Jenny di tempat. Wanita tua ini telah mengambil begitu banyak uang darinya, dan sekarang dia memukul 2 pot benih ajaib. Dengan ekspresi marah di wajahnya, melangkah ke depan dan mencengkeram kerah Jenny, dengan tegas, di mana bungaku? Ini benar-benar keterlaluan. Dia lahir dan meninggal di negara asing, tetapi ketika kembali ada kebakaran di halaman belakang, mama mertua ini benar-benar sehari tidak membiarkan orang berhenti. Hebat kamu, berani melakukan sesuatu padaku. Jenny seperti anjing gila yang kesal, berjuang dengan panik, tetapi Rocky meraih kerahnya dengan keras dan bukannya melepaskan diri, dicekik kerahnya. Jenny sangat marah sehingga menggigit pergelangan tangannya Rocky yang tidak siap. Ternyata menggigit orang. Rocky mengerutkan kening, melambaikan tangannya tanpa sadar, dan energi roh keluar dari tubuhnya secara otomatis. Jenny menggigit dengan keras, membuat Rocky sangat sulit untuk digigit. Sampah ini baru saja kembali ke rumah, dan ternyata menarik kerah bajunya di depan banyak anggota keluarga. Jika dia tidak sedikit menghargai sampah ini, takutnya Rocky tidak tahu siapa pemilik rumah ini. Ma, mengapa kamu menggigit? Dewi berteriak kaget. Dalam seruannya, Jenny tidak sukan dan menggigit lengan Rocky dengan mulut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan giginya seolah-olah menyentuh pelat baja, dan tiba-tiba ada rasa sakit, baris gigi atas dan bawah tiba-tiba terpental seolah terkena arus listrik yang kuat. Ah! Petik 2. Jenny menjerit dan segera melepas Rocky, memegangi pipinya dan duduk di tanah. Rasa sakit di 2 baris giginya menusuk, seperti menggigit pelat baja dengan listrik, dan rasa sakit itu membuat hidung dan air matanya mengalir. Ma, mengapa kamu menggigit Rocky? Tepat setelah Dewi selesai berbicara, baru melihat seringai Jenny dan terkejut, Ma, ada apa denganmu? Jenny menutup mulutnya yang sakit, duduk di tanah dan mulai menangis, menunjuk ke arah Rocky dan mengutuk. Sampah ini. Anak tidak berbakti ini ternyata memukuli saya. Kalian cepat mengusirnya dari rumah, aku tidak memiliki menantu laki-laki seperti itu. Dewi mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Ma, aku baru saja berdiri di samping Rocky, dia tidak memukulmu sama sekali, tapi kamu menggigitnya. Istriku, sampai kapan kamu membuat malu? Andeu juga berdiri dengan amarah, kamu kembali ke kamar tidur. Rino Su melirik Rocky dengan rasa bersalah, dia ingin membantu kakak untuk berbicara tetapi dia meminjam uang Rocky dan masih tidak punya uang, jadi tentu saja dirinya tidak terlalu membantu, bersenandung berkata, kakak, aku lihat Rocky tidak menyentuhmu kan? Apakah kamu mengetuk diri sendiri? Petik 2. Jenny duduk di tanah sebentar dengan putus asa, mulutnya sakit lagi, dan hatinya marah lagi. Dialah yang rugi, tetapi orang-orang di ruangan membantu Rocky. Putrinya, suami,
dan adik laki-lakinya semuanya membantu Rocky berbicara. Jenny marah, memegangi mulutnya yang sakit, mengertakkan gigi dan berkata, "Orang tidak tahu diri, bukankah hanya 2 pot bunga yang rusak? Aku sekarang akan mengambilnya untukmu." Setelah berbicara, Jenny masuk ke kamar tidur dengan marah. Melihat Jenny berjalan ke kamar tidur, Rocky akhirnya lega. Untungnya benih ajaib tidak dijual oleh mama mertuanya lagi, jika tidak akan sulit baginya untuk menemukan seseorang yang mengetahui barang kali ini. 2 menit kemudian, Jenny keluar dengan membawa 2 pot bunga dengan wajah marah.